kemudian menyertakan dosa bunuh itu berturut-turut dengan dosa besar lainnya. Pertama syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Berturut-turut disebut satu nafas. Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan bersama Allah selainnya, dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, dan orang-orang yang tidak berzina. Lihat 3 dosa beruntun: syirik, membunuh, berzina. Kenapa berzina disebutkan setelah pembunuhan? Karena umumnya zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Ya, zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Betapa banyak kemudian bayi-bayi yang terlahir dari hasil zina dibunuh, kan? Dibunuh. Atau mungkin si laki-laki tidak mau bertanggung jawab, dibunuhnya perempuannya. Dan itu kasus biasa di negeri kita ini. Antum tinggal klik di YouTube, keluar semua beritanya. Karena memang 3 dosa berangkai ini dosa yang banyak dilakukan terutama di masyarakat kita ini. Di zaman Rasul, ada seseorang yang sangat dicintai Nabi SAW, cucu daripada anak yang dicintai Rasul. Rasul itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Itu sangat dicintai Nabi. Sebagai pelipur lara karena anak laki-lakinya Rasul meninggal semua. Jadi ketika Khadijah kemudian menghadiahkan Zaid, kemudian diambil anak angkat Rasul. Sayangnya Rasul kepada Zaid ibn Harithah. Punya anak Zaid ini namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini satu-satunya panglima perang termuda di zaman Rasul yang pernah ada, dan dijadikan Rasul menjadi pemimpin perang sebelum wafatnya Nabi. Sementara tentaranya Abu Bakar, Umar, Utsman luar biasa. Dalam satu peperangan, Usamah ibn Zaid ini bersama orang Ansar menyerbu musuh, dan musuhnya kocar-kacir, lari tunggang langgang. Rupanya ada satu orang musyrik ditinggal kawan-kawannya, dia pun kabur, dikejar sama Usamah dan satu Ansar ini. Ketika sudah kepepet, mungkin masuk gang buntu, tak bisa keluar. Tiba-tiba majulah sahabat Ansar dan hendak menebas. Tiba-tiba hampir tebasan itu kena, mengucap syahadat pula dia, asyhadu an la ilaha illallah. Tak jadilah orang Ansar memenggal kepalanya, disarungkan kembali pedangnya, pergi dia. Usamah bin Zaid ini melihat kenapa tak jadi, dia langsung mendekati, kemudian dicabut pedangnya. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tetap Usamah menusuknya, mati orang ini. Kabar ini sampai kepada Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usamah, berani-beraninya kau mau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia takut pedangku, karena sudah kepepet masalahnya. Dia mengucap kalimat itu karena takut pedangku. Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Usamah, kau belum pernah membelah dadanya sehingga kau tahu apa isinya. Ya Usamah, apa yang akan dilakukan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat apabila dia datang kepadamu dan mengatakan, ya Usamah, kenapa kau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Akhirnya Usamah pun terus meminta maaf. Kata Rasul, terus mengulang kalimat itu. Kata Usamah, laita aslamtu yaumaitin. Coba kalau aku baru masuk Islam, tentu tidak dimarahi seperti ini sama Nabi gitu. Tapi dari sini menunjukkan orang yang dibunuh Usamah ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah. Ketika mau ditusuk baca syahadat, mati. Itu dikatakan muslim sama Nabi SAW
Sampai-sampai Nabi SAW menganggap darahnya punya kehormatan. Sampai marah sama Usama kan? Bayangkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu tentang karamah manusia, bahwa Allah memuliakan manusia, jasadnya itu mulia manusia. Walaupun dia orang kafir, tidak sembarang kita membunuh orang kafir kecuali kalau mereka mengangkat senjata.